kemudian kirim keduanya, kirim 3 SMP, terus 1 tahun nunggu itu di majalah dilatih aja dari orang tua. Jadi peran orang tua lah. Itu benar banget gitu ya, karena kayak Caca itu bisa punya 14 buku, itu salah satunya itu setiap kali. Pertanyaan berikutnya, Mas Boni boleh satu lagi nggak? Sok, mangga. Oke, nggak apa-apa ya, sabar ya. Oke, yang berikutnya, sebentar. Oke. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman semua? Masih semangat ya, insya Allah ya? Gimana tadi obrolan sama Ayah Isa? Keren banget Bu, nanti di akhir akan ada pengumuman pemenang juga nih, dapat koin emas gratis. Ya, dan ini juga kalau saya nggak salah nih dari Mas Beni Ramdhani, guru kita hari ini ya, insya Allah akan ada hadiah. Ya, yang nanti teknisnya hadiah buku ya. Lengkapnya berapanya atau gimana-gimananya nanti Mas Beni juga bisa menjelaskan. Jadi semuanya kita buka aja ya Sheila ya acaranya ya. Boleh Bunda. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi kita. Bersyukur banget kalau bisa jumpa sekali lagi. Kenapa? Berarti Allah masih memberikan usia, berarti Allah masih memberikan kesehatan bagi kita, berarti Allah masih memberikan ruang untuk menuntut ilmu. Dan jangan disia-siakan belajar dari bintang setiap Rabu biasanya, cuma malam ini kita hari Jumat ya. Dan akan hadir, yang sudah pernah hadir itu ada penulis-penulis keren dari mulai di Lestari, Kang Abi, kemudian ada Mas Beni Arnas, Mbak Helvitiana Rosa, Ika Natasha, dari sutradara pernah hadir Anggi Umbara, ya, Beni Setiawan, Prai Citra, pernah juga hadir penulis skenario Titi Nuatimena, ya, Mas Alim Sudio, yang karya-karyanya banyak box office gitu. Jadi dari produser juga pernah loh waktu itu. Jadi teman-teman pantengin terus ya, belajar dari bintang, siapa tahu bisa sambil membangun network, dan berikutnya mudah-mudahan karya teman-teman yang dilirik ya oleh PH atau bisa memikat hati produser. Dan malam ini pemateri kita, guru kita adalah Mas Beni Ramdhani ya. Beliau ini penulis lama banget ya. Jadi buat teman-teman yang pengen nulis cerita anak atau pengen nulis cerita remaja tapi bingung, atau yang penulis remaja pengen nulis cerita anak tapi bingung ya, teman-teman bisa banget ya. Mudah-mudahan hari ini belajar banyak dari Mas Beni Ramdhani. Beliau mulai menulis ya, dimuat di majalah Bobo sejak SMP. Generasi sekarang mungkin nggak ngeh ya, tapi dulu itu majalah anak yang happening banget ya, Bobo, Kawanku, dan lain-lain. Kemudian sudah menerbitkan hampir 200 judul buku anak-anak dan remaja. Selain menulis buku, beliau juga menulis skrip untuk drama, komedi, sinetron, dan film pendek. Pernah menjadi editor buku selama 15 tahun di sebuah penerbitan mayor ya, which is ini besar banget, kalau pengen tahu tanya beliau ya penerbitnya apa. Dan termasuk yang sangat berperan saya kira dalam pengembangan KKPK ya, kecil-kecil punya karya, dan kemudian versi lini remajanya ya, Mas Beni Ramdhani. Jadi kita sambut aja. Assalamualaikum Mas Beni. Ya, waalaikumsalam Bunda Asma, apa kabar? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah ya, ini sekalian ya teman-teman, terima kasih nih Mas Beni dari kami semua sudah bersedia menjadi narasumber ya, menjadi guru malam ini. Dan buat teman-teman semua yang nanti kalau misalnya ada masalah koneksi ya, acara belajar dari bintang ini juga bisa diikuti melalui YouTube KBMF Official ya. Mas Beni, gimana? Kita udah lama banget nggak ketemu ya? Lama banget. Berabad-abad rasanya ya. Iya. Mas, awal dulu dong, sebelum nih ya, teman-teman yang hadir pastinya kepo gitu ya. Apa sih yang membedakan nih, atau keterampilan seperti apa, atau unsur apa yang dalam penggarapannya, dalam unsur intrinsik misalnya, yang dalam penggarapannya harus dibedakan ketika kita menulis cerita anak dan ketika menulis cerita remaja. Misalnya yang di cerita remaja ini harus dus, tapi mungkin kalau di cerita anaknya ini don'ts nih gitu ya. Nah, tapi sebelum itu cerita dikit dong gimana kecemplungnya jadi penulis. Dan jadi penulis cerita anak dulu atau penulis cerita remaja dulu? Bobo dulu, itu yang pertama ya? Iya, Bobo dulu. Cerita anak dulu.
Dulu kan karena suka baca, sama lah kayak Mbak Asma juga. Pasti semua kita penulis awalnya suka baca. Nah, kebetulan saya tuh tipe pembaca kritis. Jadi kalau baca tuh kayaknya, kok ceritanya gini, kayaknya lebih bagus gini deh. Yang gini mah jelek, mendingan begini. Nah, dari kritis kayak gitu, akhirnya ya saya kayaknya bisa deh bikin ceritanya, tapi lebih bagus dari ini. Nah, kayak gitu, mulailah nulis. Nah, terus itu karya yang pertama dibuat langsung diterima atau sempat mengalami penolakan nih? Bukan penolakan, tapi pemendaman. Jadi ngantrinya itu kan hampir setahun 2 tahun lah, hampir udah lupa, tiba-tiba datang majalahnya. Loh kok dimuat ya? Karena itu nulisnya kan perjuangan, dulu belum punya mesin tik gitu ya. Jadi ngetik tuh di tata usaha sekolah. Izin sama guru bahasa Indonesia kan, Bu saya nggak punya mesin tik, mau ngirim ngirim cerita saya ke majalah, boleh nggak dipinjam mesin tik? Boleh kata guru bahasa Indonesia. Jadi ngetiknya di tata usaha pulang sekolah tuh. Terus saya bikin berapa banyak, kirim satu amplop, dimuat itu satu gitu. Jadi wah langsung dimuat, wah alhamdulillah. Nah itu kalau cerita anak ya langsung dimuat. Kalau yang cerita remaja kirim pertama ditolak, kirim kan ada catatan tuh ya, kalau zaman dulu tuh redaktur tuh rajin banget ya ngasih catatan kalau nolak-nolak, dipelajari dari penolakan itu. Kemudian kirim keduanya, kirim 3 SMP, terus 1 tahun nunggu, itu di majalah Anita. Jadi 1 SMA lah udah mulai nulis cerita remaja juga. Aku aja nggak nembus-nembus itu Mas, majalah Anita. Ya dapatnya Anida ya. Baik, oke, Mas, kemudian bagi dirimu sendiri, kebahagiaan apa yang didapatkan ketika menulis cerita anak, kebahagiaan apa yang didapatkan ketika menulis remaja gitu? Ya intinya sih kita bisa menyampaikan apa yang nilai-nilai yang kita anggap benar kepada pembaca ya. Terus setidaknya kita bisa ngasih efek, paling nggak aja minimal itu menghibur. Syukur-syukur bisa mengubah secara kognitif, afektif, atau behavioral, itu jauhnya ke sana ya. Tapi paling kecil tuh menghibur lah, baik buat anak atau remaja. Baik, kalau gitu, nah kita mulai nih masuk ya gitu. Lebih gampangan mana sih kalau buat beginner ya, buat yang newbie banget nulis gitu. Lebih baik mereka, lebih mudah bagi mereka untuk menulis cerita anak, atau lebih mudah mendingan nulis cerita remaja dulu deh gitu. Keduanya bisa dimulai tergantung referensinya paling banyak di mana nih. Misalnya kalau memang banyak baca buku anak, kayaknya akan lebih mudah karena kita akan tahu celahnya gitu ya. Tapi kalau memang referensi lebih banyak buku remaja, mulailah dari remaja. Dan buku remaja itu atau cerita remaja itu kan rambu-rambunya lebih longgar lah, paling nggak dari sisi kebahasaan, dari beberapa aturan yang menurut saya lebih longgar ketimbang di cerita anak. Cerita anak itu menurut saya juga kita harus paham banget psikologi anak. Jadi apa ya, psikologi pembacanya luas. Kita harus tahu bahwa anak itu begini, bahkan range anak itu kan dari balita, batita, terus kalau kita tahu namanya jenjang baca ya atau leveling, itu tipis-tipis kan, 2 tahun, setahun, 2 tahun kayak gitu. Kalau remaja kan range-nya panjang ya, teenager itu kan panjang. Jadi kita bisa membuat yang lebih longgar. Sementara kalau anak-anak untuk segini, umur segini aja kita, atau jenjang baca B1 dan B2 aja, di B1 belum ada kutipan dialog. Di B2 yang katakanlah mungkin PAUD atas dan SD awal itu udah ada dialog, tapi misalnya jumlah katanya nggak boleh segini. Nah itu aturannya sangat ketat kalau di anak itu. Oke ya. Kemudian kalau terkait yang dilakukan seorang penulis nih, kalau misalnya dia nggak punya latar psikolog gitu kan, gimana biar dia memahami psikologi anak ini, Mas Benny? Jadi dia bisa memahami betul gitu ya, bisa relate banget gitu dengan hal-hal yang bagi orang dewasa mungkin apaan sih gitu ya, tapi ternyata buat anak-anak ternyata penting banget gitu. Ya kalau kata saya mau nggak mau sih, jadi kalau mau nulis cerita anak, karena di dunia penulisan yang penting itu kan kita pelajari audiensnya ya. Target sasaran membaca kita itu siapa gitu, mau remaja mau anak. Nah apalagi anak-anak nih, kita harus tahu target kita anak-anak usia segini. Misalnya picture book itu juga kan beragam ya. Nah kita harus tahu, nah kita bisa bayangkan lah, nggak belajar bukunya juga, dulu kita pernah kecil nih, kalau anak usia balita misalnya, dia rasa ingin tahunya tinggi, terus dia ingin mencoba yang baru-baru, dia mungkin melakukan kesalahan,
dia mungkin begini-begini lah dari hal-hal pengalaman kita atau baca referensi juga, kita akan tahu nih yang akan kita tulis ceritanya kayak gimana, harus gimana dan jangan gimana, jangan terlalu, misalnya anak kecil itu jangan terlalu disisipin orang tuanya, tokoh-tokohnya jangan terlalu banyak orang tua, yang peer, yang sebaya, mereka lebih suka karakter-karakter di dalam ceritanya. Oke, nah terkait ini nih, ini mungkin tambahan sedikit sebelum kita mengulik soal cerita remaja ya Mas Beni ya gitu. Dan bentar lagi nih mudah-mudahan nih ya akan ada ruang nih buat teman-teman KBMF yang anak-anak nih, mudah-mudahan minta doanya Mas Beni ya. Bagus. Nah tapi terkait ini ya, kalau buat barangkali di antara rekan-rekan yang saat ini hadir ya, punya ananda yang tertarik banget tidak hanya membaca tapi juga udah mulai nulis-nulis ya. Nah kan kita punya fenomena nih yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Fenomena itu adalah KKPK kan, kecil-kecil punya karya. Jadi penulis-penulis cilik bukan hanya satu ya, tapi ratusan gitu ya, mereka nulis gitu. Jadi mereka ya anak dari anak-anak untuk anak-anak tentang anak-anak gitu. Nah ini nih dulu fenomenanya awalnya gimana nih Mas Beni? Kan ini sesuatu yang kalau Asma pas program Writers in Residence pasti jadi pertanyaan, kok bisa sih gitu? Anak 5 tahun, anak 7 tahun mereka punya buku. Iya, dan yang menarik mereka nggak berhenti menulis gitu ya. Mereka punya buku kedua, ketiga dan seterusnya. Yang menariknya lagi, buku-buku mereka tuh istilahnya dimakan gitu sama anak-anak gitu. Mungkin karena memang ngerti banget ya emang dari dunianya anak-anak gitu. Nah itu gimana Mas Beni ceritanya? Ya kalau menurut saya itu memang fenomenal banget ya. Pertama itu kalau nggak salah Izati sama Faiz ya yang pelopornya, terus ada beberapa penulis juga yang mungkin nggak ada Caca, maknya ada Caca juga. Caca bestseller juga itu. Nah itu tuh mereka tim yang menurut saya boleh dibilang pionir ya, dalam arti kata ceritanya dan latar belakang ceritanya itu masih kerasa banget anak-anaknya. Mungkin kalau generasi KKPK berikutnya mereka udah lebih belajar, udah ada pelatihannya, ada bimbingannya, jadi lebih kuat. Nah kalau yang generasi awal gitu ada perubahan sih. KKPK awal itu benar-benar talenta anaknya itu kental banget, jadi kayak Faiz gitu kan, ini mama original banget gitu. Berasa gitu ya. Berasa. Dan kita tuh di editor itu biasanya yang ini kayaknya sayang banget kalau dia apa-apain gitu, jadi udah aja begitu. Dan emang di editor tuh sisi keeditoran kita lebih banyak mengatur seperti tanda baca atau ini huruf kapital kayak gitu ya. Kalau susunan teks kata per kalimatnya hampir kita nggak pernah terlalu ikut campur ya, karena di sanalah justru kadang-kadang kalau yang kata orang dewasa, kok tulisannya begini sih, kok ceritanya gini lah, emang itu anak-anak seperti itu, fantasinya, imajinasinya gini, kok ceritanya cuma makan-makan aja, emang mereka begitu dunianya. Terus kenapa dibaca ya, karena anak-anak suka yang seperti itu, cuma liburan terus nggak ada. Awal-awal tuh cerita-cerita ya model Caca, model Jati itu jarang banget ada konflik-konflik berat gitu, yang kalau orang dewasa nulis cerita anak tuh kan pasti konfliknya tuh berat. Rumit gitu ya. Iya, kelihatan lah. Terus pilihan katanya, susunan kata kalimatnya juga kelihatan kok. Kalau orang dewasa itu lebih, misalnya kalimat majemuknya bertingkat, ada sementara ayah begini sedangkan ibu begini, udah panjang sakit. Tapi kalau anak-anak ini kalau nulis kan SPOKK gitu ya, pendek-pendek. Nah, jadi itu subjek, predikat, objek, keterangan tuh ya. Gitu aja gitu. Atau kadang-kadang dia mengangguk, terus ini pendek-pendek dan nggak terlalu panjang. Dan diksinya itu diksi yang dipahami bersama oleh pembaca. Jadi menurut saya itu kesuksesan KKPK dulu kayak gitu ya. Dari sisi penulisnya original, dari editornya juga nggak intervensi terlalu banyak, ngacak-ngacak naskah supaya kelihatan gimana gitu. Iya, dan kalau dilihat berarti satu itu ya, kemudian hits gitu ya. Berarti ini para orang tua, ini saya agak menggali ini ya, yang versi anaknya ya, mumpung ada Mas Beni, karena nggak cuma penulis, tapi juga pernah gawangin penerbitan ya. Kemudian juga buat teman-teman nih saat ini, tadi yang Asma bilang sebentar lagi mudah-mudahan ada KBM untuk anak-anak ya. Jadi siapin dari sekarang kalau anak-anaknya yang suka nulis ya, yang mungkin belum pernah atau nggak tembus ke penerbitan ya, kumpulin cerita mereka, mudah-mudahan nanti bisa di-upload cerita-ceritanya kalau nanti sudah siap ya KBM untuk anak-anaknya. Mas Beni, jadi kalau misalnya nih orang tua nih ya, orang tua anak-anaknya ini suka nulis gitu ya,
suka nulis. Jadi apa yang bisa dilakukan tadi? Kayak editing tuh yang pertama apa sih? Bisa nggak sih orang tua membantu anak-anak untuk mengutuhkan ide mereka gitu? Bisa. Jadi orang tua tuh bisa membantu, tapi bukan untuk intervensi. Nulisnya begini, mungkin dengan pertanyaan atau dengan pilihan kalau begini gimana, kalau begini gimana. Jadi si anak biar bisa menentukan nantinya. Jadi keputusan untuk menulis itu ada di anak. Keputusan menentukan tema, tulisan, kalimatnya nanti itu tetap ada di anak. Orang tua mungkin bisa yaitu sebagai teman diskusi. Jadi beberapa penulis itu cuman ada yang memang akrab dengan orang tuanya, tapi sebagian tuh introvert. Mereka bahkan kalau dilihat orang tua itu malu gitu. Enggak, totonya mereka kirim aja gitu kan. Pasalnya ini ada surat orang, saya malu. Ya udah sama guru deh, tapi nanti gurunya pasti kan ngomong juga ke orang tuanya ya. Jadi beda-beda sih anaknya. Jadi mereka tuh ada yang emang diskusi juga sama orang tua kayak Izati gitu. Tapi Izati juga pas nanya, enggak, suka malu kalau mama-mama soalnya suka diomongin gitu-gini. Tapi kalau Caca kan nggak tahu nih, kalau Caca dulu gimana, mungkin beda lagi. Kalau Faiz kan Kalau Caca lancar. juga ini, Caca mau cerita ke Asman tapi nggak mau cerita ke ayah. Dia nggak mau Ah, nunjukin gitu. Maksudnya kalau nunjukin tapi dia malu gitu. Biasanya aku yang kadang-kadang suka ngirimin ke ayah gitu. Alasannya apa? Ayah tuh kan agak-agak kesannya galak ya, walaupun deket banget sama anak-anak. Jadi dia bilang, kok enggak kalau cerita ke ayah, kalau aku kasih tahu ke ayah, aku belum udah merasa tubuhku makin kecil gitu. Jadi dia nggak mau cerita gitu ya. Terus tadi iya, editing ya, jadi misalnya buat iya. bunda-bunda sekalian atau ayah bunda yang punya anak yang suka menulis, misalnya pengen anak-anaknya itu nulis, ya paling perhatiin ya itu ya editing yang tanda baca gitu kali ya Mas Beni ya, Iya, gitu itu. ya. Atau Misalnya kan logik. kalau anak-anak kadang nggak tahu ini kalau dialog itu komanya sebelum tanda kutip dua atau sesudah kayak gitu suka tukar-tukar. Iya ya, asal tahu ya bahwa ketika Adam Putra Firdaus pertama nulis ceritanya sih udah seru gitu loh, tapi dia nulis nggak pakai titik koma bro gitu. Jadi kerjaan Asma Nadia nitik koma gitu, dan itu masya Allah dalam hati gue gila ya, gue kerjain ginian doang, dan itu berapa halaman ya, kayak 7 halaman, tapi kan tersiksa lahir batin ya Mas. Tapi itu mungkin bagian dari support orang tua. Nah, Iya, betul. masuk nih Mas ke penulis ke cerita remaja. Apa sih bedanya nih cerita remaja? Tren pasti bergeser ya, yang saat ini dengan yang dulu. Kalau cerita remaja tren ya sekarang bahasnya. Ya kalau remaja sih memang trennya pendek-pendek ya. Kalau cerita anak tuh temanya masih itu-itu aja, diganti cover, ganti apa, itu tetap laku dijual. KKPK tuh edisinya Aizati tahun berapa, udah 4 kali ganti cover, berapa, tetap aja dijual. Tapi kalau cerita remaja lain. Karena dia Lebih sangat susah ya jual cerita remaja ya. timely ya. Apa namanya? Mengenal waktu ya. Kadang-kadang kalau kita baca cerita remaja tahun saya gitu sekarang kayaknya kok aneh gitu. Atau remaja sekarang suruh baca buku remaja yang kita baca itu kan mereka aneh ya, kecuali kalau yang klasik-klasik ya kayak Jane Austen kayak gitu-gitu oke. Tapi kalau yang populer itu cerita remajanya sangat timely, terbatas waktunya. Saya sendiri misalnya saya baca buku apa gitu ya dari GPU gitu ya, Gramedia. Terus, waktu itu senang banget. Terus sekarang pas baca lagi, kok biasa aja ya, maksudnya apa gregetnya? Oh, karena mungkin waktunya dulu emang trennya seperti ini. Jadi di remaja itu memang ada timely-nya. Mungkin ya kalau Gen Z gini, kalau milenial begini, kalau angkatan saya kolonial ya begini. Kolonial gimana gue. Jadi Mas Benny, by the way nih, berarti nih kalau teman-teman yang saat ini mungkin mereka nulis cerita anak gitu ya, atau nulis tema-tema rumah tangga, ketika mereka mau nih nulis cerita remaja, mereka harus ini dong ya, harus update dong ya, harus baca-baca yang saat ini supaya tahu yang kekinian atau tema-tema, topik-topik yang menarik buat remaja sekarang, atau cara penceritaan remaja sekarang Ya, gitu ya. betul. Betul banget, karena misalnya sekarang kan Gen Z ya, Gen Z ini kan udah beda banget kan, mereka misalnya sensitif, baperan, begini-begini udah ada lah kita kalau baca psikologinya. Nah berarti kita cari cerita yang sesuai dengan mereka. Mereka tuh gini, kalau dikasih cerita yang terlalu tangguh-tangguh kayak gitu ya, atau mungkin 20 tahun lalu cerita remaja, itu kayaknya mereka kurang cocok. Mereka suka yang instan misalnya, suka yang cepat. Nah, kita pelajari lah yang kayak gitu-gitu. Iya, Kecuali kalau dan kita mau bikin setting-setting masa lalu, boleh. Tapi kalau settingnya sekarang ya sesuaikan dengan kondisi sekarang.
Iya, terus juga mungkin hati-hati ya, karena sekarang hal-hal yang kayaknya buat kita dulu biasa gitu, tapi kita kayak sekarang gitu, anak-anak kayak gampang aja playing victim kayak Victim, gitu-gitu ya, gitu kan. Oh ini body shaming gitu ya. Padahal iya, kalau dulu kan kita masih bisa gitu ya ledek-ledekan gitu. Aisyah punya iya, teman yang badannya besar gitu. Kalau sekarang tuh iya, kayaknya harus iya. hati-hati ya. Betul, betul. Sekarang kayak gitu lah. Iya, iya, iya. Jadi Mas Benny apa nih kalau terkait remaja ya, untuk bikin cerita remaja yang asik tuh gimana sih? Ya, kalau menurut saya sekarang pahami dulu pembacanya, mau anak atau remaja. Pembacanya sekarang targetnya, oh rata-rata kayak gini. Terus pembaca kita ini, kita di medianya apa? Medianya kalangan misal kota kah, atau pinggir urban, pinggiran-pinggiran. Kita bisa langsung bidik gitu, cari temanya yang kayak gini, kayak gini. Terus alur ceritanya kalau di urban, kalau di metropolitan tuh kebanyakan seperti ini, konflik, masalah mereka. Cari yang benar-benar relate sama kehidupan remaja. Kuncinya itu aja sih. Kalau cerita kita nggak relate sama mereka, mereka tuh nggak akan mau baca. Jadi baca hal yang relate dengan dunia remaja. Iya, dan mungkin barangkali kalau buat yang orang tua, mereka nulis cerita remaja, jadi kebantu juga kali ya untuk paham gitu, semestanya anak muda nih kayak gimana sih gitu ya. Iya, iya, mau nggak mau kan ikut riset, belajar ya. Iya, iya. Terus kalau apa hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan ketika menulis cerita remaja? Ya, kalau menurut saya, kalau kita menceritakan hal yang negatif, jangan detail, jangan seolah-olah itu tuh seperti apa ya, modus operandi gitu loh. Gak usah. Jadi jangan seperti kita ngajarin, jangan. Misalnya kalau cerita remaja tuh ada pacaran. Nah, kadang-kadang saya kalau baca di platform-platform itu suka, kok Risih ya? pacarannya diceritain detail gini ya. Ini kan kayak ngajarin gitu. Nah, menurut saya jangan fokus di situ lah kalau emang mau cerita tentang perasaan kayak gitu-gitu. Mending sisi lainnya, kan kehidupan remaja nggak cuman itu. Kalaupun ada seperti itu, nggak usah detail, nggak usah sampai kayak semacam apa ya, panduan gitu loh. Itu yang nanti bahaya diikutin karena kita nggak tahu kan sasaran pembaca kita usia sekian atau yang baca yang di bawah. Bahasa mungkin tahu ya kalau di platform itu ada ceritanya remaja, ternyata pas saya interaksi dia baru kelas 1 SMP, padahal tokoh-tokohnya tuh udah SMA, kuliah. Kan kaget saya. Iya, emang sekarang ya harus 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 cerdas-cerdas nih ya para Ya, bunda. makanya saya suka negur, boleh-boleh ceritanya gini, tapi coba gini-gini ya, lebih baik kan lebih banyak. Misalnya kita jangan larang dulu, kita geserin, kita pandu lah gitu. Teman-teman penulis yang berbakat-berbakat ini, mereka itu kan sebenarnya nggak ada bimbingan, dia banyak yang nyemplung aja. Nggak ada yang siapa nih bimbing dia, niru-niru aja. Nah, pas dari situlah mereka akhirnya yang masih bibit-bibit muda itu, akhirnya salah salah jalur, salah track gitu, nggak on the track sebagai mestinya. Nah, kalau saya sering baca-baca ke platform itu, kalau orang apa sih baca-baca platform kayak gitu, itu kan isinya ABG, justru kita ke situ, kita cari yang bagus-bagus, kita kasih rekomendasiin, kita supaya si cerita-cerita seperti itu naik. Nah, buat penulis-penulis yang ceritanya masih ngaco-ngaco, ngaco tuh dalam artian bukan soal susunan bahasa, itu plot kayak gitu aja sih, Tapi tapi nilai-nilai juga gitu ya. nilai-nilai terus materinya lah ya, itu harus kita kasih tahu karena ada juga yang sebenarnya nggak tahu bahwa itu tuh efeknya jelek buat pembaca. Oh iya, ada yang nggak tahu Mas Beni. Ada karena mereka ya kayak bodo Nulis-nulis aja amat, gitu nggak mikir gitu. happy happy aja gitu. Karena mereka usianya kan ternyata pas ditanya baru 13, baru ya segitulah. Nah itu juga mungkin ya, berarti kita kalau mau mengkritisi nih, terutama penulis-penulis yang di aplikasi, hati-hati juga kali ya kan. Takutnya kita yang udah kejam-kejam gitu, padahal penulisnya masih yang ini banget gitu ya, polos banget Ya, gitu ya. ya kalau saya sih kayak poin dulu kalau sebelum kritik atau DM lah, Kak, ini kakak kuliah di mana? Pokoknya answer saya kalau nanya penulis kuliah di mana, pas enggak masih sekolah. Oh, nah maaf ya, sekirain udah kuliah soalnya ceritanya begini sih. Bisa nggak kurangin? Soalnya yang baca nih kasihan, ada yang umurnya segini-segini, kayak gitu-gitu aja. Biasanya Terus mereka kalau reaksinya kita mereka gimana biasanya? ya ada yang apa namanya menolak kayak denial gitu, enggak ini enggak ada masalah, banyak yang suka, tapi ada juga iya Kak nanti dikit saya kurangin gitu. Nggak Oh, apa-apa kan, kita yang penting kita berusaha untuk ngasih tahu gitu, hmm. masalah itu berhasil atau enggak ya urusan nanti, daripada nggak ada yang ngasih tahu ya.
Iya, Mas Benny kamu baik deh. Ya karena kan kebanyakan kita rata-rata ya udah nulis aja gitu. Kita nggak mikir bahwa ya sebetulnya itu ya. Sama juga sih seperti kalau kita nonton di OTT ya, misalnya kita nonton Netflix ataupun nonton View gitu. Kalau cerita-cerita yang bagus kita kasih jempol gitu kan. Kalau cerita-cerita yang LGBT kita kasih ini gitu kan. Karena penonton itu kan bisa, anak-anak juga bisa ikut nonton gitu. Takutnya kan nggak aman gitu ya, biar nggak terrekomendasikan gitu. Cuma tinggal mencet jempol doang gitu kan ya. Apa susahnya, harusnya kita mudah. Baik, Mas Benny, ini kita mau sebelum masuk ke tanya jawab ya, saya baca dulu yang ada di sini. Ini ada dulu, saya sering baca dari Rida Muslimah di chat. Dulu saya sering baca karya Mas Benny di majalah Bobo, novel anaknya pun termasuk yang saya beli untuk perpus sekolah waktu ngajar SD gitu kan ya. Kemudian terima kasih sudah menemani masa kecil saya dan masa kecil dan masa remaja nih dari Andri Lestari gitu ya. Mas Benny, ini ada pertanyaan nih terkait POV dalam cerita anak. Ya, saat kita menulis cerita anak dari Fanny Kim, saat kita menulis cerita anak dan menggunakan POV 1, bolehkah jika pemaparannya menggunakan bahasa yang akrab dengan anak-anak? By the way, sebelum Mas Benny jawab, buat teman-teman yang saat ini mengikuti di YouTube KBMF Official, bisa juga bertanya langsung ya, dengan cara tinggal tulis aja pertanyaannya di kolom komentar, nanti teman-teman dari aplikasi KBMF yang menjaga gawang di sana ya, insya Allah akan memilih pertanyaan untuk dibacakan. Silakan Mas Benny. Ya, kalau POV untuk cerita anak, yang untuk pembaca anak ya, terus karakternya anak, ya kita boleh aja mau POV orang ketiga, POV orang pertama. Tapi sekali lagi kita lihat pembacanya. Kalau misalnya pembacanya itu targetnya untuk anak-anak, berarti kita harus sesuaikan aja bahasanya sama target pembaca. Tapi kalau target pembaca kita dewasa nih, kayak Dunia Sofi itu tokohnya anak-anak ya. Tapi itu kan bukan buat anak-anak, jadi diksinya, pokoknya susunan kalimatnya ya nggak menganak-anak juga. Atau misalnya To Kill a Mockingbird, itu kan sudut pandang anak ya, tentang hukum, tapi itu bukan cerita anak. Nah, kalau yang dimaksud cerita untuk anak ya kita sesuaikan lagi aja VOP orang ke-1 kah, orang ketiga kah, gitu. Baik. Ini ada juga yang bertanya sebaiknya idealnya berapa halaman sih kalau menulis cerita anak dan maksimal berapa halaman? Ini dari Linda Fitriani. Ya teman-teman boleh bertanya langsung ya, silakan raise hands aja. Oke. Ya, untuk cerita anak ya, cerita anak itu sekali lagi tergantung medianya. Nanti mungkin kayak KKPK itu sekitar 40 halaman ya untuk novel. Kalau misalnya untuk cerita kumpulan cerpen gitu ya, satu cerpen sekitar 2-3 halaman. Berarti isinya berapa halaman tuh, berapa cerita tuh, mungkin sekitar 10 atau 15 biar nanti editornya bisa milih gitu kan. Pasti nggak semuanya ada yang lolos ya. Dari 15 cerita mungkin yang dibukukan ada 2 eliminasi gitu ya, karena temanya gimana gitu, atau berantem temanya, dia nulis tema persahabatannya mirip-mirip, mungkin dipilih yang terbaik gitu kalau kumpulan cerpen. Nah, kalau misalnya buat media kayak majalah Bobo kayak gitu biasanya 2-3 halaman untuk satu cerpen. Kalau untuk picture book lain lagi kayak gini-gini ya, picture book hilangnya Itu yang bakal jadi hadiah bukan? Ada nanti yang hadiah yang board book ya yang lebih tebal. Keren itu ya. Jadi jangan itu, tinggalkan sampai selesai nih. Ya itu ditulis walaupun bukunya 24 halaman tapi teksnya kita nulis paling 1 halaman. Ya papan cerita atau storyboardnya itu sekitar 1-2 halaman. Nah, itu tekniknya beda lagi kalau picture book karena naskahnya ditulis nggak seperti cerpen atau novel karena Bentar Mas. Nanti kita untuk picture book kapan-kapan kita ngobrol khusus ya. Karena gue juga tertarik nih ya terkait ini ya. Kita bikin bengkel menulis cerita picture book ya. Karena teman-teman semua, Mas Benny ini bukan cuma penulis, artinya praktisi ya. Juga bukan cuma pernah ya menjadi manajer ya untuk lini anak dan remaja gitu. Tapi beliau ini juga instruktur yang sangat baik ya untuk mengajarkan tentang menulis cerita anak ya. Termasuk nih picture book nih ya. Jadi buat teman-teman yang nanti tertarik ya untuk menulis picture book, yang pengen ya ngumpulin cerita-cerita untuk nanti mudah-mudahan ya KBM untuk anak-anak. Ada lagi Mbak Asma. Juri picture book buat gerakan literasi nasional Pusat Bahasa Badan Bahasa selama 2 tahun. Semua lupa itu berapa belas tahun? Udah 2 tahun nih. Udah 2 tahun ya, juri juga gitu. Jadi penulis ya pernah gawangin penerbitan untuk cerita anak, juri juga gitu ya, dan instruktur penulisan cerita anak. Jadi buat teman-teman, nanti kapan-kapan kita bikin lagi ya, tandain namanya Benny Ramdhani, follow juga @Benny-nya BENNY, Ramdhani-nya pakai H, dan ada ini Mas, ada spasi ya?
Ada underscore-nya gitu ya di belakang, di Instagram maupun di YouTube-nya. Oke. Oke, ada pertanyaan. Ini dari siapa nih Sheila yang sudah raise hands? Dari Mariam Butsainah. Silakan, tanya langsung aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dari daerah mana, sayang? Aku dari Semarang, Bunda. Oh, Semarang. Oke, apa pertanyaanmu? Gini, untuk cerita anak yang berlatar belakang misalnya kisah anak jalanan itu kan menyampaikannya agar kekerasan itu gimana? Menyampaikannya dengan soft gitu. Kan katanya kalau cerita anak nggak boleh menampilkan adegan kekerasan, padahal kan dunia mereka itu kan seperti itu gitu. Baik. Itu saja, terima kasih. Iya, gimana Mas Beni? Kamu tuh pengen bikin cerita anak itu usia berapa sih? Untuk usia berapa? Mariam? Oke, udah Mas Beni dijawab dulu aja. Ya, Kekerasan nih. Ya tema kekerasan ini sekarang sangat kemarin di GLN juga ada. Jadi misalnya mitigasi kekerasan domestik, kekerasan di jalanan ini sangat lagi digemari sama pemerintah juga karena bentuk kekerasan terhadap anak sekarang lagi meningkat ya. Nah, menurut saya nggak apa-apa kita bercerita tentang kekerasan, tapi mungkin kalau misalnya untuk anak sekian lebih ke pengenalannya. Ini tuh bentuk kekerasan loh. Kadang-kadang anak nggak tahu bahwa ini tuh kekerasan. Ya, misalnya katakanlah disuruh ibunya ngerjain apa sesuatu yang dia sebenarnya nggak sanggup. Misalnya kamu harus les ini gini-gini. Nah itu kekerasan kan sebenarnya verbal gitu. Nah anak-anak kan kadang-kadang nggak tahu. Nah itu hal-hal yang kita bisa tulis tuh nggak harus yang bentuknya fisik. Kekerasan verbal, non-verbal, udah gitu nggak harus ya detail menceritakan misalnya seperti yang tadi modus operasi cara kerja kekerasan itu dipukul itu nggak usah, tapi misalnya kita pakai deskripsi atau narasi yang nggak usah terlalu detail lah. Yang perlu kita gali untuk cerita-cerita ini kan sebenarnya apa emosinya, perasaannya ketika mengalami kekerasan, tindak pencegahannya, bukan kekerasannya itu sendiri. Nah, penulis itu harus paham kita bagian mana nih yang kita ceritain pencegahannya atau bagaimana solusinya supaya dia mengobatinya ya healingnya, bukan soal ini anak itu kayaknya seneng banget nih cerita kalau sampai harus ceritain kekerasannya. Nggak di situnya banyak kok cerita anak-anak kalau kita baca referensi di luar tuh nggak harus kayak gitu. Bahkan nih kalau kita cerita tentang yang jalanan-jalanan itu kadang-kadang tuh dark ya terlalu gelap gitu. Padahal cerita anak tuh jangan yang terlalu gelap. Boleh kita ceritakan sisi gelap, tapi mereka kan juga ada sisi bahagianya dan belum tentu yang menurut kita gelap itu menurut anak-anak jalannya udah kita tahu belum apa kita alamin sendiri belum bahwa mereka sebenarnya nggak ada masalah nggak apa-apa tuh karena kita ajak tinggal di komplek dan hidup bahagia selama ini kita melihat mereka pakaian kayak gitu tuh kayak yang kasihan sengsara padahal mereka nggak ada masalah jangan-jangan seperti itu makanya perlu riset juga terus yang kita harus kasih di akhir cerita-cerita gelap itu kalau di anak-anak adalah harapan jadi kita kasih mereka bahwa di suatu kegelapan pun mereka tetap ada harapan untuk bahagia, untuk mendapat yang mereka impikan. Baik ya. Terima kasih Mas Beni. Ini kita ke kedua nih Mbak Ana Soliha. Silakan Mbak Ana sebutkan juga dari kota mananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dari Mojokerto, Bunda. Ya, gimana? Apa yang mau ditanyakan? Ya, yang ingin saya tanyakan, apakah cerita anak itu harus happy ending, gitu ya? Karena saya pernah dapat materi juga, kalau bisa itu memberi harapan sehingga anak-anak itu bisa bahagia. Nah, kebetulan saya pernah gabung sama ini ya, antologi menulis cerita anak. Saat itu saya ngambil pengalaman dari murid saya yang kelas 4 SD. Itu kan dia ini ya nulis pas mengarang, pelajaran mengarang, materi mengarang, dia menulis kalau dia itu kangen sama ayahnya yang sudah bercerai sejak TK kalau enggak salah. Itu sudah lama enggak bertemu, akhirnya dia nulis di situ. Nah, di cerita itu endingnya itu saya buat memang ayahnya itu tiba-tiba datang ke sekolah gitu loh menjenguk anak itu. Sempat ada masukan dari pembimbingnya saat itu.
kalau endingnya agak maksa gitu. Karena memang pada faktanya memang ayahnya tidak datang, cuma karena itu tadi saya berprinsip agar happy ending, saya buat ayahnya itu datang menemui anak itu yang kangen sama ayahnya. Itu aja Bunda. Terima kasih. Oke, nah terkait happy ending, ya aku juga pengen nanya sih, karena kan ada cerita-cerita Hans Christian Andersen ya, yang kayak Gadis Korek Api ya, terus juga yang Putri Duyung itu juga kan apa, Ariel itu kan juga aslinya suram ya gitu. Nah itu gimana sih gitu? Itu cerita untuk anak-anak, gimana Mas untuk ending nih? Tapi kan sekarang semua dongeng-dongeng yang udah direkonstruksi ya, supaya mereka tetap bahagia dan punya harapan, karena memang pakar cerita anak, psikologi anak, kan mereka lagi riset, terus akhirnya ternyata ada dampak buruknya nih kalau cerita-cerita yang gini, membuat anak tambah down dan tidak ada semacam memberi harapan lah gitu ya. Sebenarnya cerita yang tadi juga mau dibilang maksa atau enggak, namanya cerita ya kan, dia nulisnya fiksi atau cerita nyata kan. Kalau cerita nyata dia nulis nggak ketemu ya nggak apa-apa nggak ketemu, tapi kalau fiksi ya mungkin datangnya dia tidak ada clue, tidak ada foreshadowing gitu, sehingga terkesan das makina, ujuk-ujuk ayah datang. Nah itu jadi ceritanya janggalnya di situ, bukan masalah ayahnya datang terus happy ending, bukan. Kalau menurut saya cara bercerita, karena kita harus tahu ya ngatur plot supaya ini kelihatan, oh oke, ternyata ini bagus gitu, ada clue-nya, ada foreshadowing-nya, sehingga endingnya itu kalau kita buat itu tidak seolah-olah maksa happy ending. Terus tadi benar, sebenarnya udah benar kalau misalnya cerita dark, cerita-cerita yang gloomy itu kalau kita kasih harapan aja, sebenarnya cerita itu udah aman. Jadi misalnya dia tetap kangen, tapi kan dia tetap berharap suatu hari aku pasti akan bisa bertemu ayah. Itu aja sebenarnya udah selesai, nggak ketemu juga. Ya, harapan ya, harapan. Jadi nggak selalu dalam cerita ya, bukan berarti nggak realistis semua dibikin bahagia gitu, tapi yang bukan closing dalam arti semuanya selesai ya, menemukan ending yang gimana, tapi minimal ada harapan gitu ya Mas ya. Ada harapan. Karena anak-anak harus diberi itu kan, mereka kan punya hope, harapan. Iya, baik. Kemudian penanya berikutnya sebentar ini dari Syarifah Umu Al-Gadri, silakan. Mas Beni, kalau kita nanti lewat-lewat dikit, nggak apa-apa kah? Oh, nggak masalah. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dari kota mana ya? Oh, dari Jakarta Timur, Ciracas. Oke, gimana? Saya mau bertanya, sebenarnya saya ada ide cerita tentang masa lalu sih sebenarnya ya, cerita anak tentang cara memelihara ayam. Tapi di sini saya itu sangat tomboy sekali dulunya. Apakah masih bagus gitu masuk untuk kita ceritakan gitu, bawa-bawa ayam kemana, terus cara mengawinkan ayam untuk edukasi aja gitu tentang cita-cita juga, apa boleh apa tidak? Ya boleh. Sebenarnya kita nulis apapun dengan latar atau materi berdasarkan pengalaman itu adalah hal yang paling menguntungkan ya, karena kita nggak terlalu susah untuk riset, nyari-nyari materi cerita kita, dan itu biasanya cenderung lebih personal, jadi tulisannya juga nanti akan kerasa beda lah, seperti Dilan atau cerita-cerita anak yang benar-benar dialami oleh kayak penulis KKPK itu beda dengan imajinasi. Nah, kalau kita mau tulis ya boleh-boleh aja, cuman kita harus kenali dulu, karena cerita itu kan cerita anak bahkan atau buku anak itu ada yang jenisnya cerita, artinya naratif fiksi ya, ada yang naratif non fiksi. Nah, yang mau kita tulis ini yang mana? Mau yang sifatnya cerita atau yang ada penuntunnya, ada panduan cara beternak atau mengawinkan ayam kayak gitu-gitu, itu bisa juga dicampur dengan cerita. Jadi tekniknya udah macam-macam tuh. Tadi soalnya ada ceritanya. Nah, tapi kalau ceritanya tadi saya belum ngedengar apa menarik ceritanya, tomboy dan ayam atau apa gitu konfliknya. Nanti kita bisa cari obstacle, masalah ya. Kalau mungkin di cerita anak itu bukan soal konflik, kalau konflik terlalu berat, tapi masalah untuk mencapai tujuan. Karena cerita anak itu sebenarnya premisnya mudah ya, subjek yang menginginkan sesuatu,
terus obstacle atau masalahnya apa, terus motif dia untuk mendapatkan itu apa, itu seperti itu. Premisnya tuh sesederhana itu kalau yang simple ya, yang sederhana, tapi bisa buat lebih dari itu. Nah, dimasukkan dulu ke premis itu kira-kira apa yang mau ditulis. Tadi tuh terlalu luas kalau buat buku mungkin ya, tapi kalau misalnya picture book atau cerpen itu terlalu banyak. Ya dipilih-pilih aja, tapi silakan nulis. Iya, tapi menarik sih ya. Jadi kebayang ya kalau kita bisa bikin itu ya Mas. Misalnya series buku-buku kayak tadi ya, bagaimana menanam gitu ya benih, bagaimana apa gitu ya jagung misalnya, atau bagaimana yang sederhana lah cabai apa itu kan masih mungkin ya di halaman kita ya, atau misalnya tadi ayam, atau misalnya memelihara ikan tapi dalam cerita gitu. Jadi misalnya si Tomboy ini tiba-tiba ayamnya mati gitu, atau ayamnya sakit gitu. Akhirnya ibu ngasih tahu kan gitu ya, pada bingung kenapa gitu. Akhirnya ibu ngasih tahu gitu. Oh ternyata emang apa mungkin ya ngasih makannya kebanyakan atau misalnya apa gitu. Itu jadi lebih menarik ya Mas ya, dibandingkan kita cuma cerita aja gitu soal itu gitu. Ya, jadi ada informasinya di dalam itu. Sekarang kan modelnya cerita nggak, yang sedang berkembang itu kan naratif informasi atau naratif non-fiction. Jadi ada non-fiksi di dalamnya, ada informasi, ada pengetahuan, tapi cerita yang membungkusnya lebih menarik gitu ya. Gitu. Oke, Mas, sebelum nih kita lanjut ke yang lain nih ada request ya di chat ya, karena lagi mengasuh anak lagi ribet ya. Dari Cut Ika, izin bertanya Bunda dan Pak Beni, jika cerita remaja punya waktu kadaluarsa, artinya jika kita nulis cerita remaja sekarang, kemungkinan 10 tahun lagi cerita kita sudah tidak ada peminat. Padahal salah satu tujuan kan khususnya menulis cerita agar bisa bermanfaat sepanjang masa, bahkan bisa jadi amal jariah. Nah, bagaimana jika cerita tersebut tidak ada yang baca? Bagaimana trik nulis cerita remaja tapi akan selalu diterima pembaca sepanjang masa? Terima kasih Bunda dan Pak Beni. Dan kan banyak ya Mas, maksudnya cerita-cerita zaman dulu tuh yang timeless gitu loh. Kita bacanya masih asik aja gitu. Itu apa yang mereka miliki yang kita nggak milikin ya? Ya, kalau menurut saya kalau misalnya menulis cerita remaja, ya yang aman itu kayak Mbak Asma atau Mbak Helvi. Jadi pilihan kata atau diksinya itu semi nyastra gitu. Jadi bukan yang terlalu ngepop atau diksi-diksi yang terlalu ngetren lah. Misalnya kita dulu pakai 10 tahun lalu istilah cupu, oke. Sekarang di kalimat kita nulis cupu, apa sih? Ini kayak anak tahun 2010-an. Padahal kalau buat kita baru kemarin ya. Kita yang ngalamin 90, apa kabar? Yang memberi tapi kece gitu. Nah jadi kayak gitu. Kita pakai, misalnya kita kalau baca buku-buku saya Jane Austen sih, kalau yang buku remaja luar itu yang klasik-klasik kan kalau menurut saya dia nggak pakai slang-slang yang temporal gitu bahasanya, tapi ceritanya tetap remaja. Gitu. Jadi menghindari bahasa-bahasa slang yang mungkin itu akan bikin jadi malah nggak timeless ya gitu, malah terbatas gitu ya waktunya ya. Ya, terus settingnya kalau di perkotaan cenderung cepat buyar lah itu setahun 2 tahun bahasa. Kan udah ganti ya. Udah ganti, tapi kalau misalnya settingnya kita di mana dengan bahasa Indonesia yang oke gitu, yang timeless itu oke. Terus satu lagi misalnya temanya itu memang misalnya kita tema-tema tahun perjuangan supaya pakai hijab diterima di sekolah itu tahun 90 atau 80-an akhir sangat kuat ya. Tapi sekarang kalau kita nulis yang kayak gitu-gitu kayaknya malah nanti iya, padahal remaja kan, cerita remaja udah nggak kepake. Kecuali kita sistem kayak Drakor Replay 1988 atau kayak Dilan 90, Dilan 91, jadi flashback itu kita bisa kok bikin. Jadi kalau mau kita bikin awet ya atur-atur di style gaya penceritaan. Tadi ya bahasa-bahasa slang, kemudian lokasi ya. Jadi jangan usahakan minim ya, atau tidak menggunakan bahasa-bahasa slang yang umum-umum aja gitu ya. Bahasa Indonesia. Kalau misalnya karakternya pakai ini dimiripin artis yang 5 tahun kemudian ternyata dia udah berubah. Itu kesusahan Asma tuh, karena kayak sekarang kan Asma nerbitin dulu ada ini kan Mas Beni Jai Jamilah tuh zaman kita di Mizan kan ya, ada series Jai Jamilah gitu. Akhirnya itu kan refernya ke ini ya, ke artis-artis Keanu Reeves gitu yang kalau buat anak sekarang apaan sih gitu, udah tua banget gitu. Aku harus ganti, komika itu harus ganti gitu ya buat teman-teman. Terus mungkin salah satu yang bisa bikin cerita remaja timeless ya Mas Beni, mungkin kalau kita bikin ini ya, kita menciptakan dunia sendiri ya. Ya, dia si universe-nya kita universe sendiri.
Jadi itu tidak akan dibandingkan dengan dunia kita saat ini yang cepat ketinggalan zaman gitu ya. Mungkin itu salah satu trik juga ya Mas Benny ya. Ya kayak Harry Potter itu kan dia masuknya sebenarnya kalau di kita novel anak ya, padahal bukan novel anak, dia masuknya kan remaja yang adult ya. Itu kan dia bikin universe sendiri. Ya, itu salah satu ya. Mudah-mudahan insya Allah teman-teman semangat lah ya. Insya Allah bisa nih ya. Terus ya kalau memang ternyata nggak timeless ya kayak yang Asma lakukan ya edit. Jadi edit ketika mau ditawarkan ke penerbit lain ya kita edit gitu. Jadi kayak Joe Dankas Pergi Cinta Datang Cinta dulu itu judulnya 101 Dating yang menerbitkan dulu Gramedia Pustaka Utama. Itu ngedit yang tadinya nggak ada handphone ya, zaman pager harus diedit, transportasinya diedit gitu, kemudian trennya diedit ya supaya bisa lebih ini. Dan ketika editingnya kalau bisa itu hindari bahasa-bahasa yang terlalu kekinian biar kalau bisa umurnya lebih panjang ya. Iya. Oke, kemudian berikutnya dari Zoe Zuhairah, silakan. Zuhairiyah. Oke. Iya. Ya. Terima kasih Bunda Asma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bunda Asma dan Kak Benny Ramdhani, menarik sekali pembahasan malam ini. Perasaan nggak terlalu jauh deh umurnya, kok ini Bunda itu Kak sih, protes. Ya nggak bercanda. Kalau penulis cerita anak gitu dipanggilnya Kak terus. Kak ya, oh enak gitu. Harus jadi penulis cerita anak deh. Jadi deh kalau gitu, selamat malam Mbak Asma dan Kak Benny. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Zoe Zuhairiyah dari Bekasi. Saya juga penggemar Bobo dari kecil, tetapi sekarang Bobo saya lihat sudah bermetamorfosis menjadi online ya, gitu. Jadi saya ada 2 pertanyaan ini. Yang pertama, saya tadi menyimak Kak Benny sudah mengirimkan tulisan-tulisan sejak masih sekolah, gitu ya. Tadi sangat terkesan sampai berjuang meminjam mesin tik dari guru bahasa Indonesia. Subhanallah, itu apa ya, Masya Allah ya ininya perjuangannya untuk berkarya. Yang ingin saya tanyakan dari perjalanan Kak Benny menulis cerita anak dan mengirimkannya kepada tabloid atau majalah, apakah ada tips khusus bagaimana agar tulisan kita bisa lolos diterbitkan ke majalah anak dan remaja. Kemudiannya karena sekarang juga sudah banyak bergeser dari media cetak ke media digital, termasuk juga majalah anak-anak atau tablet anak-anak. Menurut Kak Benny, untuk saat sekarang ini mana yang lebih cenderung atau yang lebih lebih baik kita pilih untuk berkarya? Apakah masih mengirimkan tulisan-tulisan ke media cetak atau kita benar-benar fokus atau lebih banyak membuat karya di media-media platform digital? Itu aja sih yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Kak Benny dan Mbak Asma. Iya, Mbak Zoe. Pertanyaan sebetulnya cuma 1, jadi yang wajib dijawab 1, tapi boleh dijawab yang keduanya kalau Mas Benny berkenan. Silakan Mas. Ya, saya cuma mau ngasih tahu aja sih, mau yang mana aja nulis, penting kita pelajarin dulu lah medianya, pembacanya. Jadi kalau kita mau nulis di media A, itu belum tentu kan regulasinya sama, terus dia koridor-koridor yang bolehnya kayak apa, itu harus dipelajarin lah. Mau di KBM, ya kita baca dulu semuanya yang di KBM tuh, berapa cerita kayak. Jangan cuma modal 1-2 cerita di KBM, kita merasa udah bisa nih, jangan ya. Misalnya saya menulis Bobo tuh, itu saya paling nggak 3 tahun baca Bobo lah ya, untuk tahu kan. Terus kayak KBM ya bacalah sekitar 100 cerita KBM lah, baru kita akan tahu oh yang disukai gini, yang nggak boleh gini, yang orang nggak suka kayak gini. Jadi kita pelajari dulu medianya. Terus apakah harus platform atau cetak? Kenapa nggak dua-duanya? Kenapa harus milih salah satu? Iya. Kalau kita karena dari platform bisa jadi cetak nanti ya Mas Benny. Iya. Pokoknya menurut saya sih kalau bisa dua-duanya ngapain satu ya, ngapain dipilih gitu. Ya, betul. Mas Benny, ini dari YouTube ya. Makasih nih teman-teman, ada beberapa pertanyaan. Ada 4 pertanyaan sebetulnya dari YouTube ya, tapi kita coba baca satu dulu nih. Del Blashan, dia nanya, ide dia adalah sebuah cerita dengan tokoh anak gelandangan buta huruf, kakeknya rabun, dan anak cewek kelas 1 SD yang masih mengeja. Isinya petualangan dan action. Masuknya cerita remaja atau anak, Mas?
Tergantung juga. Jadi kalau ini kita nggak bisa kenapa ya orang-orang Berdasarkan kalau sinopsis misalnya ya nggak bisa ya. kalau misalnya kita harus tahu dulu nih plotnya kayak gimana, materi ceritanya kayak gimana. Karena kita bilangnya gini, cerita anak, kalau tokohnya anak-anak pasti cerita anak. Enggak, tadi saya bilang pelajaran mengarangnya Seno Gumira itu kan tokohnya anak-anak, tapi bukan cerita anak loh. Ya, banyak. Jadi kita kalau misalnya yang tadi nih, kalau saya bilang kalau cerita anak berat banget ya, si eksternalnya berat, keluarganya gini, terus si internalnya dia ada masalah ini, kok kayaknya berat amat nih ceritanya. Nah, kita mau cerita apa tentang udah kepedihan hidupnya atau justru mereka bisa bahagia walaupun hidupnya seperti kelihatan berat gitu ya. Nah, itu mungkin di anak-anak bisa karena ceritanya akan ceria. Tapi kalau kita mau bercerita tentang apa begitu muram, kusam dunia ini dari sudut pandang seorang anak ya berarti bukan cerita anak. Itu mungkin cerita untuk remaja atau lebih sastra atau dewasa. Oke, Mas Benny, aku ini aja sih edisi update dari Asma Nadia. Dulu inget Sernada Biru Dinda nggak? Iya, ingat. Itu kan baca. Itu kan ceritanya sama cerita tentang anak jalanan pasar gitu. Pokoknya suap area Iya, gitu yang kan. punya problem keluarga gitu kan ya, terus Iya. ibunya sakit ini gitu ya. Nah, Tapi itu kan itu Asma, anak-anak tokohnya. iya, nah itu Asma kembangkan tuh Mas Benny, Asma kembangkan konfliknya tokohnya Asma ubah gitu ya, kemudian Asma kembangkan setting Asma tambah main ke Belanda gitu ya, dan akhirnya jadi novel remaja pertama bilang cinta. Ternyata nggak bisa basi, pokoknya tulisan itu nggak basi ya Mas? Ya bisa di-develop ya. Iya, asal mau ini aja, asal mau apa? Asal mau kerja keras ketika mengedit ya, kerja keras sebagai kuda. Baik, ini berikutnya sebentar nanti kita balik lagi ke YouTube ya. Tapi sekarang tadi ada Putri Melati ya, silakan. Masih bertanya nggak? Oh, Putri Melatinya udah nggak ada. Oke, sekarang berarti Desma, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya Bunda Asma dan Kak Beni atas kesempatannya. Saya dari Tangerang. Mau bertanya, saya sebenarnya cukup tertarik nih mau buat cerita anak dan remaja. Pernah sih beberapa kali bikin. Yang mau ditanyakan, kalau misalnya kita bikin cerita anak itu, seberapa banyak deskripsi yang harus kita sampaikan di cerita itu gitu. Misalnya kita bikin tokoh seorang anak gitu. Kan kita kalau dibikin cerita yang dewasa kita harus bikin dia rambutnya ikal atau tingginya seberapa, berat badannya seberapa. Terus kalau rumahnya seperti apa misalnya kayak apakah harus dijelaskan secara detail, apa kita langsung ke konflik aja nih gitu. Misalnya konfliknya ada anak yang tidak mau tidak mau meminjamkan barang miliknya gitu. Atau kita harus menjelaskan kayak tadi yang saya tanyakan itu Kak, deskripsinya. Jadi masalah deskripsi apa langsung ke konflik atau gimana gitu? Iya, terus kalau misalnya deskripsinya apa seberapa banyak lah porsinya? Itu satu. Boleh nanya lagi nggak Bunda? Ya, satu aja. Karena yang nanya banyak. Maaf ya sayang, kamu dari kota mana sayang? Udah mau nanya. Kenapa Bunda? Dari kota mana? Dari Tangerang. Oh, Tangerang ya. Oke, dekat. Oke, silakan Mas Benny. Terima kasih Desma. Ya, terima kasih sebelumnya. Sekali lagi cerita anaknya tergantung apakah novel anak, cerpen atau picture book ya, masing-masing punya tuntutan teks yang berbeda. Nah, kalau untuk deskripsi maksudnya ini deskripsi karakter ya. Jadi kalau saya boleh bilang deskripsi karakter itu kalau di anak-anak mungkin nggak akan seribet di novel ya. Kalau cerita anaknya juga novelnya kan nggak terlalu panjang, tapi kalau dia novel ya bisa panjang. Tapi kalau dia cerpen atau picture book, deskripsi karakter itu kan ada 3 dimensi ya, internal, eksternal, dan fisik. Nah, cari yang benar-benar terkait dengan ceritanya. Jadi misalnya ceritanya itu si obstacle-nya atau masalahnya itu terkaitnya dengan eksternal, dengan deskripsi bagian mananya dari si orangnya gitu. Kalau nggak ada terkait ya nggak usah diceritain misal fisiknya. Tapi kalau misalnya ceritanya tentang rambutnya, tentang hidungnya, tentang stunting kayak tinggi tubuh kayak gitu, itu kita harus deskripsikan. Tapi kalau enggak, mungkin kita lebih deskripsikan internalnya, misalnya sifatnya dia yang pemalu atau apa. Tapi kalau tidak juga tentang internalnya, eksternalnya, lingkungannya, misalnya ceritanya tentang dia penyayang hewan kah, di sekitarnya banyak binatang kah, atau apa. Jadi deskripsi itu jangan dikeluarkan semuanya, tapi sebenarnya itu cuma bunga-bunga aja. Kita harus pakai efektif mungkin yang sesuai atau dibutuhkan oleh plot cerita kita.
Baik, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, berikutnya ini dari yang bertanya ada Nicholas Dio, silakan. Oke, terima kasih. Saya Nicholas dari Malang. Ini Silakan. yang jadi pertanyaan ini kan gini, simpel aja. Kan belakangan ini kan anak-anak kecil kan sering dipegangin HP sama orang tuanya ya. Nah, habis itu kan minatnya mereka itu lebih suka ke sosmed. Nah, terus upaya kita atau solusi bagi kita sebagai penulis itu apa untuk meningkatkan minat-minat baca dari anak-anak ini untuk membaca cerita anak-anak lagi? Ya, terima kasih. Oke, silakan Mas Beni. Ini biar Ini gimana misalnya minat baca ya. Kalau minat baca menurut saya sih anak-anak itu umumnya nyontohin orang tuanya. Jadi kalau misalnya anaknya mau baca, orang tuanya banyak baca. Jangan, paling nggak megang-megang buku lah dekat-dekat anak tuh. Jadi si anaknya tahu, oh orang tuanya tuh masih baca, megang buku. Tapi kalau orang tuanya juga dekat-dekatnya anak selalu megang HP ya sama lah. Terus kasih alternatif bacaan, maksudnya biarkan mereka memilih. Kadang-kadang kita maksa baca ini, sementara minatnya dia ke yang lain temanya ya. Jadi misalnya lihat buku online, mau yang temanya dinosaurus, yuk kita cari buku anak-anak dinosaurus. Ya anaknya senang bola, senang game, kan ada buku anak-anak tentang game. Jadi sesuaikan minat anaknya. Terus alihkan dari apa ya, maksudnya tuker kayak reward gitu. Kalau baca satu buku, kamu boleh baca main game 1 jam. Kayak gitu-gitu aja. Jadi dilatih aja dari orang tua. Jadi peran orang tua lah. Itu benar banget gitu ya, karena kayak Caca itu bisa punya 14 buku, itu salah satunya itu, setiap kali dia mau ikut misalnya, dia mau apa ya, keluar, pengen ke Dufan bareng teman sekolah gitu, atau misalnya dia pengen karya wisata, atau dia pengen apa gitu, sesuatu gitu, bahkan ketika dia pengen punya handphone waktu itu, ya saya selalu, Caca nulis dulu gitu, dulu kan anak-anak nggak tahu ya, kalau sekarang Caca protes banget, apalagi dia udah jadi sarjana hukum kan ya Mas Beni ya, jadi dia bilang gitu, wah itu tuh katanya gitu, child abuse. Iya, kalau ada sekarang kan gitu. Iya, tapi saya bilang kan semua royaltinya buat Caca. Ada tuh, ada gelang, ada cincin, ada leontin, itu punya Caca semua gitu. Mama nggak ambil gitu. Jadi itu buat Caca berprestasi. Iya, sekarang anak-anak. Tapi intinya itu bisa jadi ini sih, jadi semacam proposal gitu anak-anak. Yang penting dengan kesepakatan. Kalau sekarang gitu kali ya Mas Beni ya, dengan kesepakatan. Mau nggak deh gitu? Kalau kamu pengen misalnya pengen punya handphone, gimana kalau kamu nulis dulu 5 cerita gitu. Dan bagus juga sih biar nggak cepet ini ya, instan gitu ya. Mas Beni, saya belipir dulu nih ke YouTube ya, ada yang belum dijawab. Ini yang singkat-singkat aja 2 pertanyaan nih. Dari Ana Fahima, cerita anak lebih banyak dialog atau narasi? Kemudian dari Mak Cantigi, cerita anak itu umur berapa? Cerita remaja umur berapa? Gitu ya. Ini ada yang nanya di KBM Kids apa cerita remaja juga masuk ya. Baik, silakan Mas Beni. 2 pertanyaan itu. Cerita anak umur berapa? Cerita remaja umur berapa? Kemudian cerita anak lebih banyak dialog atau narasi? Ya, cerita anak itu ada leveling pembacanya, jadi ada penjenjangannya. Jadi bukan berdasarkan umur, bukan berdasarkan sekolah, tapi kemampuan membacanya. Ingat di Indonesia ini luas, jadi jangan bilang ini buat anak 7 tahun di kota sama 7 tahun di daerah 3T beda. Ya, jadi kita jangan samaratakan bahwa di Indonesia ini kemampuan membacanya sama. Jadi sekali lagi kita pakai jenjang baca. Ya di A, di B1, B2, B3, atau C. Kalau kasarnya C itu yang udah lancar lah ya. B itu A itu yang baru banget ya. Nah yang B ini yang sedang belajar membaca kayak gitu ya. B1, B2 makin tinggi dia teksnya akan makin banyak. Seperti itu kalau untuk anak-anak jenjangnya sampai umur berapa anak-anak di Indonesia, anak-anak itu sampai berapa ya. Tapi kalau standarnya biasanya 12 tahun. Nah tapi bedanya cerita anak apa cerita remaja apa cerita anak-anak belum tentu boleh baca cerita remaja, tapi remaja bisa menikmati membaca cerita anak. Jadi makanya saya banyakkan nulis cerita anak karena ibu-ibunya pasti baca, bapaknya, neneknya remaja baca. Tapi kalau nulis cerita remaja ya yang baca remaja, kecuali kayak Dilan mungkin emak-emaknya membaca karena settingnya flashback ya, pengen tahu pada saat itu sama enggak. Gitu. Terus deskripsi dialog sesuaikan kebutuhan, sesuaikan dengan pembaca, audiensnya, targetnya siapa ya. Kalau di saya lebih banyak narasi dan dialog. Deskripsi itu kalau di picture book udah terwakili oleh ilustrasi. Iya, baik.
Ini ada pertanyaan dari YouTube lagi yang Vea Dinda. Bagaimana cara menyingkat cerita remaja tentang remaja yang pusing karena pelajaran? Kalau terlalu detail, khawatirnya membosankan untuk membaca. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti gini ini agak susah kita jawab ya Mas Beni ya, gitu. Karena kita sebetulnya cerita itu bukan idenya boleh sangat, idenya boleh macam-macam ya, termasuk tadi pusing karena pelajaran. Tapi bentuk cerita gitu ya, cerita yang seperti apa gitu ya, itu tidak berarti ide yang berat tuh akan berat gitu loh. Jadi akhirnya keterampilan menulis juga ya Mas Beni ya. Itu mungkin saya jawab demikian, dan mungkin kita balik lagi nih yang raise hands tadi ya, ada Putri Abah. Nah, ini ada yang titik 3 kagak ada namanya, saya mau bacanya gimana nih untuk raise hands ya, tapi setelah ini dia deh. Sekarang Putri Abah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Zakia dari Madura. Yang saya ingin tanyakan begini. Mau menulis tentang remaja, yang mana remaja itu anaknya seorang tokoh, dan mau ditulisnya itu yang bagus-bagus tentang dirinya, sedangkan dirinya dengan ibunya itu meskipun dari seorang tokoh, perkataannya sering kasar, kelakuannya itu tidak mencerminkan seperti itu. Tapi dia pengen menceritakan itu dia dengan ibunya yang patut ditiru, perkataannya baik. Itu bagaimana kalau seperti itu dibuat baik-baik semuanya? Iya, terima kasih Putri Abah. Gimana Mas Beni? Ini kan cerita remaja ya, kalau dan ini fiksi ya. Kalau fiksi sih kita ya ceritakan anggap kita memfiksikan dia ya. Iya, karena memfiksikan dia, ya ceritakan ala-ala yang kita mau ya. Terus karena ini buat remaja juga ya, pakai gaya remaja pendekatannya, sudut pandangnya, dan bagaimana supaya nggak kelihatan kasar. Tapi kalau dia emang kasar gimana ya? Mungkin di sisipan dialognya kita nggak harus eksplisit kasarnya terlalu gimana, kita pakai kalimat tidak langsung gitu ya di penceritaannya biar nggak terlalu terlalu, kalau editor tuh kadang-kadang ya kalau kita baca terlalu banyak kata-kata yang nggak pantas gitu ya, kita biasanya ganti aja kalimat tidak langsung. Nah, kita juga sebagai penulis bisa pakai akal-akalan kayak gitulah. Terus kalau mau cerita itu yang penting sebenarnya bukan itu aja materi, itu plot. Jadi secara keutuhan ujung dari awal ke ininya apa gitu. Kalau cuma materi comot-comot gitu, saya masih susah ngebayanginnya. Oke. Mas Beni tiba-tiba ke-mute tuh kayaknya ya? Oh ya? Enggak nih. Enggak, tadi udah aman. Ya, siap. Iya, oke. Pertanyaan berikutnya. Mas Beni boleh satu lagi nggak? Sok, enggak. Oke, nggak apa-apa ya. Sabar ya. Oke, yang berikutnya. Sebentar. Oke. Iya. Berikutnya berarti silakan. Tadi yang ada Sasa Yamza dulu deh, karena Sasa Yamza ini saya sebetulnya pengen nunjuk yang titik 3 itu siapa ya, tapi saya nggak bisa menyebut nama kamu gitu. Oke, Samsa Yaza silakan. Pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum Bunda, Pak Beni. Saya mau tanya, kalau semisal saya bikin cerita tentang remaja, tapi remajanya itu akibat pergaulan bebas gitu, yang disebabkan oleh broken home gitu. Nah, untuk porsinya, kira-kira porsi cerita untuk remajanya itu kira-kira berapa persen, dan untuk porsi cerita orang tuanya berapa persen? Seperti itu. Terima kasih, Bunda. Pak Beni. Iya, Mas Beni. Ya kalau menurut saya kalau cerita remaja udah aja 100% remaja, kenapa kita harus tiba-tiba ada unsur parenting ya, nanti ceritanya jadi parenting. Udah aja 100% remaja, cuman mungkin maksudnya tentang pergaulan bebasnya. Nah sekarang kita lebih fokus kemana, bukan soal pergaulan bebasnya mungkin, tapi solusinya, karena cerita remaja ini yang kadang-kadang kekurangannya itu lebih banyak ke yang gaya-gayaannya lah ketimbang solusinya, masalahnya nggak jelas, terus penyelesaian masalahnya nggak jelas. Itu sering saya baca. Ini lebih banyak main dialog, main deskripsi, tapi dia secara plot itu apa ini, kan cerita itu harus ada klimaksnya, harus ada solusinya, ada falling action gitu.
ini di bagian solusinya nggak memberi apa-apa, nggak ada insight setelah membacanya. Jadi yang penting di situnya. Kalau menurut saya, apakah nanti siapa yang menyelesaikannya? Remaja lah, orang ceritanya cerita remaja, dia harus berusaha. Karena kalau kita bikin cerita remaja, tapi yang menyelesaikan masalahnya orang tua, ini ceritanya parenting, bukan cerita remaja. Begitu. Iya ya, kita nggak ngeh ya, kayak gitu tuh kadang-kadang tuh ya. Jadi memang ini buat teman-teman ya, perhatiin banget ya, banyak hal ternyata pertimbangan ya dalam kita menulis cerita anak ataupun kita menulis cerita remaja. Baik, saya sangat berharap ya mudah-mudahan Mas Ben nanti bisa hadir lagi ya, berkenan hadir, dan nanti mungkin kita bikin khusus ya bengkel menulis 1 jam ya, meskipun pasti nggak mungkin, tapi bengkel menulis cerita anak, misalnya picture book ya Mas Ben ya. Nanti yang pertemuan berikutnya lagi kita misalnya cerita remajanya, atau berikutnya lagi kita cerita yang cerita anak yang nggak picture book ya, cerita anak yang biasa gitu atau novel anak gitu ya, itu ya. Dan mungkin nanti boleh juga sih terkait KBM Kids nantinya, kalau teman-teman nanti kita mulai kita ajak juga nih anak-anak kita gitu ya untuk ikutan acara Belajar dari Bintang, mulai nyimak-nyimak ya. Baik, Mas Beni, pesan-pesan terakhir di forum ini untuk teman-teman yang pengen jadi penulis cerita anak, untuk teman-teman yang pengen jadi penulis cerita remaja, atau yang pengen bisa nulis dua-duanya, silakan. Ya, buat semuanya, para penulis, walaupun calon penulis, kalau menurut saya sebelum menulis banyak membaca dulu, dan jangan lupa ketika proses menulis itu banyak riset, sehingga apa yang kita tulis itu benar-benar ada isinya, nggak cuma modal susun kata sana-sini, tapi benar-benar kita itu kan nulis untuk memberi manfaat. Nah, kalau tulisan kita pepesan kosong kayak gitu, sayang juga waktu yang kita pakai terbuang percuma. Itu aja sih, Bunda. Baik, berarti hadiahnya tadi 1 buku ya. Yang mana Mas bukunya Mas? Saya boleh diambil dulu nggak? Nah, sambil diambil saya mau nanya ke Sheila atau siapa? Sheila ya, Sheila sama Alin ya. Oke, pilih 1 nama yang masih hadir saat ini yang sering banget gitu, yang hampir nggak pernah nggak ikut acara Belajar dari Bintang. Itu aja ya Mas Beni ya? Iya. Ini mana bukunya? Picture book, board book. Kucing suka membantu ibu. Oke. Ya, oke. Silakan ya, saya serahkan nanti kepada Sheila ya, atau Ali nanti untuk memilih pemenang ya, teknisnya juga bagaimana ya. Kemudian buat teman-teman ya, ada buku bagus ya untuk belajar menulis, namanya 101 Dosa Penulis Pemula, mudah-mudahan membantu, karena sebetulnya kayak forum-forum kayak gini nih, kita membutuhkan orang, kita membutuhkan masukan yang bisa membuat kita mengkritisi naskah kita, itu yang berat ya Mas Beni ya gitu. Ya. Jadi seringkali kita cuma di jalan aja ya karena itu gitu loh ya. Ya tadi Mas, pesan-pesannya ada lagi kah yang pengen disampaikan? Udah, semangat aja terus. Semangat terus ya, dan sebetulnya banyak ya. 1 dong Mas, pesan request dari Asma gitu ya, terkait nih kayak sekarang kan bullying banyak banget gitu. Nah, buat itu kan terkaitnya anak dan remaja. Jadi buat penulis-penulis di sini, Asma berharap banyak banget ya, berharap teman-teman juga mulai melihat ini sebagai satu isu yang kayaknya harus kita atasi sama-sama. Ayo kita nulis cerita-cerita yang membuat bullying ini seakan-akan hina-dina banget gitu ya, dan sehingga anak-anak kita tuh nggak bangga gitu, jadi bulliers, jadi pembuli ya gitu. Ya, silakan Mas Beni. Ya, teman-teman, selain tadi pesan Mbak Asma, salah satu hal yang perlu kita kampanyekan itu adalah mitigasi korban-korbannya. Jadi kita harus bagaimana menyelamatkan mereka yang pernah atau sedang menjadi korban bullying. Jadi tulislah cerita-cerita seperti itu. Kita harus menguatkan. Jadi tidak cuma kepada pelakunya supaya insaf, tapi juga menguatkan mereka yang sudah, karena traumanya tuh kayak saya nih dari kecil suka dibully sampai sekarang tuh masih kayaknya kalau ingat orang itu gitu. Jadi banyak hal yang mungkin orang nggak tahu. Jadi yang diselamatkan pertama kali adalah korbannya. Jadi mitigasi penyelamatan itu buat korbannya, kita kuatkan mereka. Iya, karena tingkat bullyingnya saat ini tuh benar-benar nggak masuk akal, nggak masuk logika gitu. Bahkan misalnya kalau ya karena pengaruh gadget atau apa segala macam ya. Toh banyak juga anak-anak yang pakai gadget juga, tapi mereka nggak begitu, pengaruh tontonan enggak juga gitu ya. Jadi apa nih, ada something is missing ya di pola pendidikan atau pola asuh kita atau bagaimana ya. Tapi mudah-mudahan karena salah satu media ya, buku adalah media yang insya Allah bisa punya banyak kekuatan ya Mas Beni ya, punya super power gitu loh untuk mempengaruhi benak anak-anak kita, karakter ya, tumbuh kembang anak-anak kita gitu ya. Jadi itu kemudian juga buat para bunda, ayo ya mulai sekarang ya
beli buku-buku anak gitu ya, yang kira-kira yang akan membangun karakter positif pada anak, dan sempatkan agenda membaca bersama keluarga. Ya, jadi Sabtu bersama ayah bunda kita membaca semuanya gitu ya. Ada jam membaca gitu supaya anak-anak kita nggak cuma menonton gitu. Dan mudah-mudahan yang di aplikasi yang mengikuti acara ini ya tidak menjadi para orang tua yang dengan mudah menyodorkan tablet atau menyodorkan handphone hanya supaya anak-anak kita tidak nangis ya. Dan apalagi tidak memilihkan konten ya atau aplikasi yang bagus buat anak-anak kita. Please banget, itu bagian perjuangan saya. Terakhir dengar kisah yang anaknya kecil yang disuruh berhubungan intim sama kucing ya, sampai dia depresi, sampai kemudian dirawat, sampai kemudian meninggal, itu hati saya hancur banget gitu. Dan saya kira semua teman-teman yang semua orang lah yang normal pasti akan hancur gitu hatinya gitu. Jadi ayo kita mulai asah lagi pena kita, semangat lagi menulis, semangat lagi menyajikan cerita-cerita yang baik, terutama untuk buku-buku anak dan remaja yang menguatkan karakter baik pada anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan ini jadi PR bersama ya, yang bisa kita emban sama-sama di pundak kita dan kita mulai berpikir ke arah sana. Terima kasih Mas Beni. Saya akan undur diri, tapi sebelumnya kita nanti akan foto bersama ya. Dan tadi Sheila nanti bisa mengumumkan siapa yang dapat buku ya dari Mas Beni ya. Dan pekan depan insya Allah mudah-mudahan ya penulis KBMF yang karyanya sudah difilmkan juga insya Allah bisa hadir ya. ACTM ya, kami sedang menunggu konfirmasi. Jadi mudah-mudahan ikuti terus acara Belajar dari Bintang, manfaatkan aplikasi KBMF ini. Ini aplikasi, banyak aplikasi Bunda. Kenapa harus KBMF? Oke. Kalau mau tahu, saya sama Mas Beni ya Mas ya, Asma Nadia itu picky loh untuk memilih penerbit. Berarti saya juga picky ketika saya memilih aplikasi untuk menerbitkan karya-karya saya. Dan salah satu kenapa saya komitmen ini, karena pertama adalah bahwa KBMF itu asli karya anak bangsa, ya. Jadi bukan made in Thailand, Cina dan lain-lain. Yang kedua, KBMF ini asli yang punya semangat anti pornografi dan anti pornoliterasi. Kalau ada yang protes, Bun, kadang-kadang masih ada covernya laporkan. Nah, saya tidak melihat ya di aplikasi yang lain ini ditindak dengan tegas gitu ya dari pihak aplikasi. Tapi kalau KBM teman-teman boleh melaporkan karena jelas saja kita butuh banyak mata ya untuk mengawasi sehingga mudah-mudahan karya-karya yang ada bisa lebih terjaga dan insya Allah ya minta doanya untuk KBM for Kids ya, mudah-mudahan nanti kita juga punya aplikasi di mana yang lebih aman buat anak-anak kita. Terima kasih semuanya, terima kasih Mas Beni sudah berbagi ya. Nah, kita chat lagi ya, jangan sungkan untuk hadir lagi dan menjadi guru kami semua ya. Penuturannya sangat mudah diterima, sangat mudah dicerna ya. Saya kira nanti kalau ada Mas Beni lagi, kalau bisa ajak juga anak-anak kita untuk ikut ya acaranya karena orang tua bisa belajar, tapi karena Mas Beni juga biasa ya menangani cerita anak ya, anak-anak juga insya Allah bisa menyimak dengan mudah. Terima kasih semuanya. Akan diumumkan siapa yang mendapatkan buku dari Mas Beni ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.